Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Halo teman-teman, saya Februari Sevani dari kelas 11 IP 1. Saya akan mempresentasikan bab 2 tentang dampak penjajahan Mas Eropa bagi bangsa Indonesia. Saya membuat video ini dalam rangka pengambilan nilai praktek sejarah Indonesia yang diajarkan oleh Membrane. Dampak penjajahan Portugis. Bidang politik. Pengaruh bangsa Portugis dalam bidang politik ketika menjajah Indonesia seperti pada Kerajaan Tidore dan Ternate adalah kerajaan-kerajaan tersebut mengadopsi sistem pemerintahan atau tata negara yang baik sesuai dengan yang dianjurkan oleh bangsa Portugis. Kerajaan-kerajaan Indonesia yang berhubungan dengan Portugis mendapatkan manfaat dengan sistem pemberian gelar pejabat yang diimplementasikan pada kerajaannya. Adanya ilmu baru tentang tata cara pemberian gelar pejabat ini berdampak pada adanya kepastian melalui cara-cara yang pasti dan sah dalam pemberian gelar pejabat tersebut. Dalam bidang budaya, kedatangan bangsa Portugis ke Nusantara memengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata bahasa, musik, seni, tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Dampak dalam bidang budaya yang pertama adalah adanya kata-kata serapan. Dalam bidang sosial, kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial ataupun ekonomi. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang mengandung agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat 3G memengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Dalam bidang pendidikan, dampak Portugis di bidang pendidikan cenderung berdampak negatif, seperti rakyat atau generasi bangsa tidak bisa mendapatkan pendidikan secara mudah, adanya diskriminasi dan berbagai pengangkangan. Mungkin dampak positifnya kalau tidak salah banyak bahasa serapan yang berasal dari Portugis yang akulturasi dengan kosakata. Bahasa Indonesia di era sekarang seperti knalpot. Dampak penjajahan Belanda. Dampak penjajahan Belanda di bidang politik dapat dilihat dengan kuatnya pengaruh pemerintah kolonial Belanda pada penyelenggaraan pemerintahan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, seperti ikut campur dalam mengatur kebijakan atau keputusan yang akan diambil oleh raja, mengubah struktur pemerintahan kerajaan, serta mengusatkan kekuasaan di Batavia. Dampak penjajahan Belanda di bidang budaya dapat dilihat dengan berubahnya cara pergaulan, gaya hidup, bahasa, dan cara berpakaian sebagai masyarakat Indonesia. Pada berubahnya cara pergaulan, gaya hidup, bahasa, dan cara berpakaian Barat, sehingga mengikis budaya tradisional kerajaan atau keraton serta masyarakat. Dampak penjajahan Belanda di bidang sosial dapat dilihat pada kedudukan para raja dan keluarga istana sebagai penguasa di berbagai kerajaan di Indonesia terpaksa berubah menjadi aparat atau pegawai yang bekerja untuk membantu pemerintah kolonial Belanda. Dampak penjajahan Belanda di bidang ekonomi dapat dilihat pada situasi para pengusaha pribumi yang tidak lagi mendapatkan penghasilan seperti dari hasil usaha dan UPT. Seperti sebelumnya, hal ini disebabkan oleh karena kedudukan para pengusaha tersebut yang berubah menjadi pegawai pemerintah kolonial Belanda. Dampak penjajahan Belanda di bidang pendidikan adalah dibangunnya sekolah dan diberikan pendidikan bagi rakyat tertentu untuk menghasilkan pegawai administrasi Belanda yang terampil dan terdidik namun dengan upah murah. Namun, dampak penjajahan Belanda juga telah memunculkan golongan-golongan terpelajar di Indonesia, sehingga mengetahui perkembangan yang terjadi di dunia luar. Dampak penjajahan Inggris di bidang politik. Mencampuri masalah yang timbul di Sultan Yogyakarta dengan membagi atas dua bagian, menghapuskan Sultan Banten dan Cirebon, menghapuskan sistem pemerintahan feodal dan memberlakukan sistem pemerintahan ala Eropa Barat. Para pengusaha pribumi dirugikan dari kedudukannya, mereka kemudian dijadikan sebagai pegawai pemerintahan dan bergaji. Dengan demikian mereka tidak lagi memiliki kekuasaan apapun.
Dalam bidang ekonomi, penghapusan sejumlah kebijakan Belanda yang sangat menyengsarakan rakyat seperti perbudakan, kontingente, tanah paksa, dan sebagainya. 1. Penerapan sistem perdagangan bebas. 2. Pembagian Pulau Jawa ke dalam beberapa kepresidenan. Pembagian ini masih kita adopsi sampai saat ini. Dalam bidang ilmu pengetahuan, ditulisnya buku berjudul History of Java. Dalam menulis buku tersebut, Raffles dibantu oleh juru bahasanya Raden Aryo Noto Diningrat dan Bupati Semenep Noto Kusumo II. Memberikan bantuan kepada John Walford atau Residen Yogyakarta untuk mengadakan penelitian. Ia menghasilkan buku berjudul History of the East India Archipelago, diterbitkan dalam 3 jilid di Edinburgh, Skotlandia pada tahun 1820. Raffles juga aktif dalam mendukung Batavia's Genoscape, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Oke itu dari saya. Maaf kalau ada salah-salah kata atau penyebutan. Terima kasih.